98.5 FM Up Radio The Meeting Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Apmini, apa kabar Anda? Selamat pagi juga Semarang, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia. Dan seperti biasa ya, hari ini saya Santi Rosalia bersama Anda dalam program Up Corner yang spesial setiap Selasa di minggu kedua kita akan punya waktu untuk jalan-jalan ke sekolah-sekolah di Live to School, tentu saja bersama G-Media yang menjadi partner setia dari Up Radio. Dan G-Media adalah sebuah internet provider yang tidak hanya sekedar menyediakan layanan internet saja, tapi banyak hal yang bisa digagas bersama dengan G-Media. Dan Live to School ini juga bersinergi dengan Universitas PGRI Semarang yang ada di Jalan Sidoarjo nomor 24 itu untuk gedung pusatnya, tepatnya bahwa Up Radio ini adalah salah satu unit usaha dari UGRIS. Nah, kalau Anda mendaftar menjadi mahasiswanya UGRIS, Anda juga bisa siaran di Up Radio kalau Anda pengen jadi seorang penyiar ya. Makanya buruan saja, Anda klik di pmb.ugris.ac.id untuk bisa bergabung dengan Universitas PGRI Semarang. Dan kali ini kita akan jalan-jalan ke Magelang. Tapi saya akan menyapa dulu teman-teman dari G-Media. Selamat pagi Adit, selamat pagi juga Mbak Lia dan tim. Sehat semuanya ya. Pagi sehat. Oke. Dan terima kasih juga untuk para narasumber yang hari ini nanti akan memberikan banyak ilmu untuk kita semua. Dan ini program yang memang kita gagas untuk sinau bareng ya, bersama dengan teman-teman SMK yang ada di seluruh Jawa Tengah. Dan kali ini kita berada di SMK Negeri 2 Magelang. Apa kabar Magelang? Gedoknya? Luar biasa ya. Dan tema yang kita ambil adalah prepare yourself to be the next web developer. Dan Anda kalau memang sekolahnya mau kita kunjungin, silakan saja bisa menghubungi Up Radio atau G-Media ya, untuk bisa kita jelajah ke sekolah Anda. Baik, untuk menyingkat waktu, Anda bisa mendengarkan siaran ini di Up Radio di 98.5 FM dan juga live streaming kami di upradio.id dan juga YouTube Live di Up Radio Semarang and then Instagram Live di Up Radio SMG. Langsung saja, saya serahkan Live to School ini ke Aditya Darmawan, MC kondang dari G-Media. Silakan Adit. Oke, terima kasih Santi Rosalia atas waktunya. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Selamat datang sekali lagi di Market Corner Goes to School di SMK 2 Magelang, ya, di mana perkenalkan nama saya Aditya Darmawan yang akan nemenin teman-teman semuanya dari awal sampai dengan akhir. Di mana hari ini kita mempunyai tema prepare yourself to be the next web developer. Jadi nanti untuk teman-teman dari SMK Negeri 2 Magelang bisa memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin karena beberapa materi yang kita sampaikan dari dua narasumber yang sangat luar biasa yang sudah sangat berkompeten di bidangnya masing-masing, sehingga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bisa digunakan untuk menambah value dan juga menambah soft skill yang teman-teman punya yang mungkin maybe tidak didapatkan di KBM biasa yang ada di sekolah. Jadi sebelum saya lanjut, ini ada beberapa hal yang saya ingin bagikan ke teman-teman terlebih dahulu. Sebentar, saya izin untuk share screen-nya. Oke, wait. Ini sudah kelihatan ya. Dan nah, ini dia. Jadi nanti kita selama acara ini akan memberikan sedikit giveaway buat teman-teman. Yang pertama, jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya G-Media @gmedia_id dan juga @upradiosmj. Dan yang kedua, upload Instagram story di tag ke kedua Instagram tersebut. Jadi upload story-nya bebas. Teman-teman boleh segokil mungkin, sekreatif mungkin tentang kegiatan Goes to School pada hari ini. Seperti itu. Nah, nanti kita akan kasih total 6 pemenang. Itu juga diambil dari nanti setiap sesi materi yang disampaikan oleh dua narasumber kita. Akan ada sesi tanya jawab. Kita akan ambil dari masing-masing pemenang dari dua sesi tersebut. Jadi teman-teman aktif-aktif bertanya aja. Jangan malu untuk bertanya. Jadi nanti yang pertanyaannya oke ataupun
dari teman-teman upload Instagram story-nya yang oke, nanti kita akan pilih 6 pemenang untuk kita kasih giveaway buat kalian. Giveaway-nya apa? Ada goodies bag dari Gmedia, di mana isinya bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, seperti itu. Dan kalian juga bisa lihat detailnya di kolom komentar yang ada di chat yang sudah dikasih oleh admin 1 Gmedia. Selanjutnya adalah ini nanti saya kasih setelah materi saja ya. Seperti itu. Oke, ini close-nya gimana? Saya lupa. Ini close-nya gimana? Oke, ini dia. Nah, sudah seperti itu teman-teman. So, buat teman-teman yang hadir pada pagi hari ini dimohon untuk benar-benar mendengarkan dan juga memperhatikan secara seksama. Dan sebelum kita masuk ke pemateri yang pertama, saya persilakan untuk Bapak Kurniawan SPD MT selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Magelang untuk memberikan sambutannya. Dipersilakan Bapak. Baik, Mas Adit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini belum bisa share videonya karena sedang lagi kurang enak badan, Mas Adit. Siap, tidak apa-apa Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Mas Adit dari Gmedia beserta tim, Mbak Rosalia juga tadi. Puji syukur kita kepada Allah atas limpah rahmatnya yang sehingga alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesempatan untuk saling bertatap muka. Kemudian yang berikutnya harapannya kegiatan semacam ini saya lihat cukup menarik ya, terutama untuk sekolah-sekolah ya, untuk bisa memancing, menstimulasi anak-anak di SMK. Ya, barangkali pihak Gmedia juga mungkin tidak hanya ke SMK juga, tapi juga ke SMA ya. Tapi sekali lagi kegiatan yang roadshow semacam ini bisa dipertahankan. Kalau perlu skop cakupan dari kegiatan ini lebih diperluas lagi. Gitu. Kemudian juga ditambahkan dengan event-event yang lebih menantang. Jadi tidak hanya dalam event-event yang seperti ini, tapi sekali lagi lebih dicarikan event-event yang lebih menantang. Yang berikutnya, sejauh ini kami melakukan kerjasama dengan Gmedia. Memang terima kasih sudah mendapatkan layanan yang cukup membanggakan. Artinya di dalam servis internet providernya itu sudah cukup mumpuni lah. Itu. Harapan kami ke depan kerjasama itu tidak hanya sebatas pada penggunaan atau internet provider saja, tapi juga bisa dalam hal-hal yang lain. Saya kira itu saja Mas Adit, karena saya juga ini boleh sedikit saya memperkenalkan diri, saya adalah pejabat baru di sini. Belum ada 2 bulan ini, ya mungkin sekitar baru 2 bulan nih saya di SMK Negeri 2 Magelang, Mas Adit. Saya kira itu Mas Adit, terima kasih. Next langsung pada materi saja, sudah nggak sabar ini. Masih penasaran ini dengan materi yang akan di-share dari Gmedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kurniawan. Sehat selalu Pak. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dan sukses terus. Baik, selanjutnya kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pemaparan materi pertama dipersilakan untuk Bapak Nugroho Dwi Saputro Eskom Mkom yang merupakan dosen program studi Informatika FTI Universitas PGRI Semarang. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mas Adit. Ya. Selamat pagi ya semua. Saya tadi sudah perkenalkan, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Jadi langsung saja saya mohon izin untuk share screen dulu ya.
sudah bisa terlihat? Sudah bisa terlihat, Mas Adit? Sudah. Sudah, ya. Ya, baik. Untuk materi saya, gitu ya, untuk hari ini mungkin berkaitannya dengan website, gitu ya. Jadi bagaimana prosesnya dan bagaimana bisa menjadi seorang yang bisa mengoperasikan ataupun membuat sebuah program untuk bisa membuat gitu ya website ini. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu di sini. Mungkin saya langsung ke topiknya hari ini, gitu ya. Jadi untuk yang saat ini terjadi ya, perkembangan teknologi saat ini itu luar biasa pesat ya. Dengan ditambah adanya pandemi COVID-19 ya tahun 2020 kemarin yang memaksa kita dan juga beberapa bidang gitu ya beralih ke apa? Beralih menuju ke adaptasi teknologi. Nah, adaptasi teknologi ini itu dengan bantuan teknologi informasi inilah yang membantu kita untuk tetap bertahan sampai sekarang. Nah, terus apa itu teknologi informasi? Jadi teknologi informasi itu apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan ataupun mengkomunikasikan gitu ya penyebaran sebuah informasi. Nah, salah satunya apa? Salah satunya itu adalah website. Nah, ini Anda bisa lihat ya di slide saya yang kedua ini. Di situ saya lingkari websitenya. Terus website itu apa sebenarnya? Website itu adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun menggunakan internet. Terus bagaimana cara memproses di dalamnya? Proses yang ada di dalamnya itu seperti apa? Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari website ini. Gitu kan? Kita akan bahas ya. Kita bahas dulu tentang pemrograman dulu. Ya, yang tadi sudah singgung sedikit ya. Jadi pemrograman itu sebenarnya apa? Pemrograman sendiri ini merupakan proses atau cara dalam menjalankan sebuah urutan instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer untuk membuat fungsi ataupun tugas tertentu. Kaitannya dengan pemrograman web itu berarti proses atau cara menjalankan instruksi pada sebuah komputer yang terhubung ke internet. Jadi yang di garis bawah di sini antara pemrograman dan pemrograman web itu adalah komputer yang terhubung ke internet untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Pembedanya antara pemrograman dan pemrograman web itu sendiri. Oke, nah terus orangnya itu disebut apa gitu ya. Di sini sudah ada namanya adalah web programmer. Web programmer itu berarti profesi seseorang yang pekerjaannya menulis kode bahasa pemrograman, baik itu yang berkaitan dengan pengembangan suatu website ataupun aplikasi internet yang berbasis website gitu ya. Makanya untuk pemrograman web programmer ini mengarahnya ke website ini. Oke, so next. Nah, tadi di awal sudah jelas judulnya, jadi the next web developer. Terus bedanya apa dengan web developer, web pemrograman ini, web programmer? Oke, jadi web programmer ini itu mungkin lebih singkatnya itu adalah seorang yang membuat kode program ya berhubungan dengan pembuatan sebuah website. Sedangkan web developer, kalau dari harfiahnya developer itu adalah seseorang yang mengembangkan atau membangun sesuatu gitu ya. Jika dihubungkan dengan dunia teknologi dan informasi, kaitannya dengan website itu ya, maka web developer itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengembangkan sebuah website sehingga website itu layak
untuk menjadi dipublikasikan gitu ya, dipublikasikan ataupun diluncurkan. Oke, saya next lagi supaya ada. Nah, ini ya. Terus bila teman-teman ingin belajar gitu ya, belajar tentang pemrograman ini, alur belajarnya bagaimana? Hal pertama yang harus dilakukan apa gitu ya? Langkah-langkahnya bagaimana? Nah, ini yang pertama adalah learn one language. Learn one language ini yang dimaksudkan adalah belajar satu dulu ya, satu bahasa. Jangan berpindah-pindah dulu gitu ya. Satu bahasa silakan Anda tekuni dulu ya, yang paling mudah saja menurut Anda. Karena saya rasa setiap orang pasti, setiap individu punya kelebihan tertentu dan pemahaman tentang bahasa pemrograman. Jadi kalau kita bicara bahasa pemrograman itu sendiri, itu ada banyak sekali ya. Untuk yang berbasis web saja ada banyak bahasa pemrograman. Nah, ini mungkin yang menjadi concern. Jadi silahkan salah satu dulu, jangan berpindah sebelum Anda benar-benar menguasai kaitannya dengan apa namanya sarana ya, sarana prasarana ya, sarana prasarana. Mohon maaf ini koneksinya. Oke, sudah bergabung. Sarana prasarana yang Anda perlukan gitu ya. Bisa berupa apa? Bisa berupa perangkat, bisa berupa materi ya, materi yang dibutuhkan untuk mempelajari bahasa pemrograman ini atau pemrograman ini. Dan selanjutnya, nah ini yang paling penting juga, cobalah dan jangan pernah menyerah untuk program yang Anda kerjakan gitu ya. Selalu mencoba, selalu berlatih. Nah, ini kunci untuk bisa menguasai pemrograman itu sendiri. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada networking, jaringan gitu ya. Yang dimaksudkan di sini ya berarti Anda harus membangun gitu ya, membangun sebuah jaringan atau mengikuti ya grup-grup, kelompok-kelompok gitu ya. Salah satu pemrograman, misalkan Anda pemrogramannya berbasis website dan bahasa yang Anda mau pelajari HTML. Silahkan Anda mungkin bergabung. Saya rasa di media sosial juga sangat banyak sekali grup-grup yang membahas bahasa pemrograman yang khusus seperti ini. Misalkan yang HTML gitu ya. Nah, itu di sosial media silakan bisa bergabung sana. Nah, ini bisa sharing ya. Sharing pengalaman kalau misalkan Anda mungkin terjadi stuck di codingnya dan seterusnya. Nah, ini bisa sharing di sana. Dan next, nah ini ya tadi saya singgung bahasa pemrograman HTML. Nah, sebenarnya apa sih bahasa pemrograman HTML ini? Gitu kan ya. Jadi ini merupakan bahasa standar ya pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website. Panjangannya apa itu Pak? HTML. HTML itu panjangannya adalah Hypertext Markup Language ya. Nah, ini biasanya ada apa namanya yang menyertai ya dari HTML ini ya. Jadi si HTML ini tidak berdiri sendiri. Ini biasanya dibantu menggunakan CSS dan JavaScript. Nah, ini nanti kita akan bahas. Jadi si HTML ini menggambarkan struktur halaman web ya, terdiri dari serangkaian elemen, memberi label potongan konten seperti ini adalah judulnya. Ini mungkin saya berikan gambaran contohnya. Next. Nah, ini ya contohnya yang tadi di poin terakhir, dia itu menjelaskan, oh ini adalah titelnya. Nah, ini adalah isinya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Di sini ada titel ya, text title. Nah, ini dibuat keterangan di sini ya, titel. Ini namanya adalah elemen yang ada di bahasa pemrograman HTML ini. Jadi si HTML ini jelas ya menunjukkan bahwa oh ini loh, ini kepalanya, ini
badannya, isinya gitu ya. Ini bawahnya, keterangan dan seterusnya. Ini lebih mudah saya rasa untuk penggunaannya, dan juga untuk yang HTML ini saya rasa juga mudah karena tidak sensitive case ya. Kalau di pemrograman itu sensitive case artinya adalah bahwa si besar kecil dari sintaks atau codingnya itu mempengaruhi, tapi kalau di HTML tidak ya. Jadi ini lebih mudah saya rasa ketimbang bahasa yang lainnya yang menggunakan sensitive case. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan tentang CSS ini. Jadi CSS ini adalah bahasa yang digunakan untuk menata dokumen HTML. Ini menjelaskan bagaimana elemen HTML harus ditampilkan. Ini lebih kepada tampilan dari si HTML itu sendiri. Ya. Jadi si CSS ini membantu HTML untuk lebih kepada tampilannya sehingga bisa lebih enak gitu ya untuk dilihatnya. CSS itu kepanjangannya adalah Cascading Style Set. Ini aturan ya untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur ya dan seragam. Jadi ini bukan merupakan bahasa pemrograman CSS itu. Oke. Jadi untuk contohnya saya rasa dari sini. Nah, ini ya contohnya dari CSS. Di situ dia membantu untuk tampilan, jelas di sini memberikan warna gitu ya, warna di headingnya gitu ya, kepalanya. My first CSS example itu warnanya jadi putih, dan letaknya gitu ya, font family ini kaitannya dengan tipe teksnya dan seterusnya. Nah, ini lebih ke stylenya, style dari si website itu nantinya mau dibikin seperti apa. Nah, ini yang dirubah-rubah di CSS-nya ini. Oke, so next. Nah, sekarang ke JavaScript. Kalau tadi CSS itu untuk membantu ketampilannya gitu ya. Sedangkan untuk yang JavaScript ini memerlukan ini untuk lebih kepada interaksi gitu ya, sehingga si pengguna gitu ketika Anda mungkin saya berikan contoh seperti ini. Ketika biasanya Anda mau masuk ke sebuah website gitu ya, dan ada pop up informasi. Nah, ini pop up inilah codingnya itu dibantu menggunakan JavaScript. Atau mungkin yang lain, misalkan Anda ingin login gitu ya, masuk ke sebuah website, ada loginnya. Nah, di situ ada keterangan, ada informasi ya terkait dengan loginnya. Anda harus memasukkan captcha, Anda harus memasukkan email dan seterusnya. Nah, itu bantuan dari si JavaScript ini. JavaScript ini adalah bahasa script ya yang ditempelkan pada kode HTML. Jadi si JavaScript ini nggak berdiri sendiri ya. JavaScript itu diproses pada sisi klien. Nah, oleh karena itu kenapa tadi saya menyebutnya ini yang berinteraksi gitu ya dengan si usernya atau pengguna atau yang menggunakan website itu gitu ya. JavaScript tidak merupakan kompilator ya. Ini ya, jadi JavaScript tidak bisa langsung ke kompilator, dia harus menambah di HTML itu. Oke, next. Fungsinya, nah, terus fungsinya JavaScript untuk memprogram perilaku halaman web. Nah, ini JavaScript biasanya disisipkan langsung. Nah, ini client side scripting tadi ya, sama yang bersama jadi yang saya jelaskan. Terus prosesnya seperti apa? Nah, ini kelebihannya dulu. Kelebihannya ini dapat menempatkan teks secara dinamis pada halaman HTML, dapat digunakan untuk memvalidasi data dari form
Nah, ini tadi yang saya bilang, kita ketikkan yang harusnya di user passwordnya itu, misalkan usernya adalah email, tapi yang Anda masukkan nama, itu akan langsung ada informasi yang harus dimasukkan bukan nama gitu ya, tapi berupa alamat email. Nah, ini yang realnya terjadi gitu. Dapat digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi dari komputer pengunjung website. Ini juga kelebihan dari si JavaScript. Next, nah ini untuk cara kerjanya JavaScript, mungkin sampel sederhana ya dari JavaScript. Jadi di dalam bahasa pemrograman kita mengenal adanya variabel. Ya, variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai suatu data. Ya, JavaScript ini menggunakan kata kunci var, let, dan const ya, untuk mendeklarasikan variabel ini. Ya. Mungkin saya next saja supaya lebih jelas di sini. Jadi di sini yang bisa Anda lihat untuk elemen script. Nah ini maksudnya di sini adalah JavaScript ya yang digunakan. Nah ini misalkan ingin si X ya, variabel X itu bernilai 6. Maka untuk penulisannya ya seperti ini ya, let X sama dengan 6. Nah, ini adalah variabelnya adalah 6 seperti itu. Jadi fungsinya serta contoh cara kerjanya JavaScript saya rasa nggak terlalu itu ya sulit ya. Oke, saya next. Nah ini ya. Terus apa ini ya peluang dari lulusan programmer? Saya rasa banyak sekali peluangnya. Cuman kalau saya tarik lagi mundur ya sebelum programmer gitu ya. Jadi di apa namanya perguruan tinggi gitu ya. Biasanya ada konsentrasinya, gitu ya, konsentrasi untuk mengambil mau apa gitu ya jurusannya. Nah kalau di UB sendiri ada dua, yaitu IT Trainer dan Programmer ya, sesuai ini ya. Kalau IT Trainer itu kaitannya berarti analis gitu ya, analis di sebuah website ataupun bisa juga sebagai software tester ya di sini ya. Kalau programmer ini jelas berarti dia membuat gitu ya, membuat coding gitu ya, kaitannya dengan beberapa bisa berupa yang berbasis web atau yang berbasis mobile ya, yang sekarang banyak dipakai adalah yang mobile karena lebih praktis ya. Software tester ya, ini menguji dari software security system, jelas ini untuk keamanan dari sistem itu sendiri. Konsultan, nah ini konsultan IT juga bisa ya Anda menjadi konsultan IT. Nah ini tinggal nanti ketika masuk ke perguruan tinggi, masuk pilihannya kemana ya, sesuai dengan passionnya Anda ini. Pengennya kemana? Analis, saya pengennya analis ya. Oke, jadi bisa juga konsultan, bisa software tester. Nah ini saya rasa sangat banyak sekali peluang dari lulusan seorang programmer itu sendiri. Oke, saya rasa itu ya singkat ya materi saya. Mungkin kita bisa lebih dalam lagi ketika mungkin ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan. Saya rasa itu saja presentasi saya. Terima kasih. Silakan mungkin bisa dibantu untuk diskusi. Oke, terima kasih untuk Pak Nugroho. Mungkin untuk teman-teman dari SMK Negeri 2 Magelang, ada yang ingin bertanya? Kalau misalkan ingin bertanya, langsung aja lewat kolom chat bisa, atau mau langsung open mic dan juga open facecam juga bisa. Jadi kita benar-benar terbuka untuk diskusi, mumpung ada waktunya, karena ini aku kasih waktu untuk 10 menit aja. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan
atau kepo tentang hal apapun seputar programmer pastinya, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau bisa raise hand. Nanti kita bisa persilakan untuk teman-teman bertanya. Dan jangan lupa setiap teman-teman yang bertanya berkesempatan untuk mendapatkan giveaway dari kita. So, jangan lewatkan kesempatan Ghost to School pada hari ini. Kalian bisa dapatin ilmunya, kalian juga bisa dapat giveaway-nya. Seperti itu. Sambil, yes, Mas Aditya ya? Silakan, Aduh, Mas Aditya. jenengku dicoba jangkrik. Itu mau bertanya atau gimana? Kok udah open mic, Mas Aditya? Oh, mungkin kepencet. Yes, seperti biasa emang sering terjadi seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Sambil menunggu nih, Pak Nugroho. Sambil menunggu yang bertanya, sebenarnya kalau programmer ini peluang pekerjaannya ke depannya seperti apa nih Pak untuk di era sekarang? Oke, untuk era sekarang ya Mas ya. Yes, betul. Sekarang ini kan memang kebanyakan itu arahnya ke mobile ya. Ya. Jadi memang sana ya, mobile programming gitu ya. Atau mungkin biasanya untuk membantu gitu pembuatan aplikasi ya, mobile application seperti itu. Mungkin ada juga yang lebih cenderungnya ke analis seperti itu karena memang passionnya orang beda ya. Seperti yang di UBI sendiri memang terbagi menjadi dua untuk konsentrasinya, yaitu IT trainer gitu ya, dan juga programmer itu sendiri. Oke, berarti emang lebih sekarang ranahnya lebih ke mobile seperti itu ya Pak ya? Betul sekali. Tapi untuk sebenarnya kayak misalkan bahasa pemrogramannya seperti kayak tadi pakai tools JavaScript dan sebagainya itu untuk di mobile apakah itu sama basicnya atau emang ada hal-hal yang khusus nih emang mobile harus belajar lagi yang khusus mobile atau sebenarnya basicnya sama Pak? Untuk basicnya sebenarnya sama Mas. Jadi basic dari pemrograman itu sama, cuman aturan penulisan biasanya, aturan penulisan atau codingnya itu berbeda. Bedanya hanya itu. Oh, seperti itu ya. Jadi emang ada kesempatan kayak misalkan kita belajar satu, tapi tetap bisa untuk ngurusin mobile-nya, cuman agak sedikit diubah sedikit gitu ya Pak ya berarti ya? Ada perubahan aturan dalam misalkan memanggil variabel seperti itu. Nah itu kan kalau tadi di JavaScript yang tadi saya berikan contoh, itu tidak perlu menggunakan tipe data gitu ya. Tapi kalau dengan bahasa pemrograman lain, nah ini harus menyebutkan tipe datanya misalkan seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan sekarang kan itu berpengaruh juga nggak sih Pak kalau misalkan pengguna iOS dan juga Android itu beda nggak untuk bahasa pemrograman? Beda. Oh beda. Beda. Oh, Android beda ya. Oh, itu tuh signifikan nggak, Pak? Maksudnya lebih susahkah atau lebih jelimetkah atau seperti apa? Memang ada tingkatannya ya, Mas, untuk bahasa pemrograman. Nah, yang paling basic itu yang tadi saya bilang ya, semakin lebih khusus gitu ya, itu pastinya untuk tingkatan dari aturannya lebih banyak gitu ya, sehingga semakin harus banyak berlatih gitu ya, atau banyak menguasai teori-teorinya tentang bahasa pemrograman itu. Oke, berarti emang basicnya ada tingkatan-tingkatan yang emang kita harus step by step seperti itu ya Pak Nugroho ya. Dan ini ada yang bertanya nih Pak dari Dayat, web development itu mengerjakan apa saja dan bisa diberi contoh sebelum dan sesudah web itu dikerjakan oleh web development. Monggo Pak. Development mengerjakan apa saja ini ya. Yes. Apa namanya? Tadi sudah sedikit ya sebenarnya saya jelaskan. Jadi si web development itu adalah orang ya yang mengembangkan sebuah website. Nah, ini lebih umum gitu ya kalau dijabarkannya karena dia itu juga bisa menganalisis gitu ya. Tidak hanya membuat atau mengerjakan di bagian codingnya. Kalau programmer
itu kan dari bahasanya gitu ya, dari pengertiannya itu adalah seseorang yang membuat sebuah kode-kode program. Tapi kalau si web developer itu lebih umum gitu ya. Jadi lebih, kalau saya bilang sebenarnya lebih expert ya ketimbang si programmer itu sendiri, karena dia uh, lebih umum ya, cakupannya lebih umum, menguasai keseluruhan, hampir menguasai keseluruhan dari bagaimana untuk cara membuatnya, ya, perancangannya, gitu ya, analisisnya, security-nya dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh ya, sebelum dan sesudah web itu dikerjakan oleh web development. Contoh sebelum dan sesudah. Oke. Contoh sebelum dan sesudah. Nah, mungkin seperti ini. Jadi ketika sebuah website itu dikerjakan oleh programmer gitu ya, programmer sebuah website. Nah, biasanya untuk si programmer itu pengerjaannya itu sesuai dengan perancangan itu ya. Nah, sedangkan perancangan itu yang membuat siapa ya? Yang membuat si web development ini. Seperti itu. Jadi dia seperti ini untuk arsitektur dan apa namanya, tukang gitu ya, tukang bangunan. Nah, itu kan hal yang berbeda ya. Jadi si arsitektur ini itu paham gitu ya, paham untuk ini harusnya butuh berapa semennya gitu ya. Yang mengerjakan, mengeksekusi itu adalah si programmer itu sendiri. Gitu ya. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Pak Nugroho. Tadi sudah dijelaskan ya, Mas Dayat, semoga bisa memberikan insight yang bagus untuk Mas Dayat. Jadi emang ada beberapa hal yang sebenarnya berbeda, tapi web development dan juga programmer ini menjadi satu kesatuan, yang dimana web development itu merancang, nanti programmer akan menjalankan, nanti kalau sudah jadi akan dianalis dan di-manage oleh web development kembali seperti itu. Selanjutnya ini ada dari Putri Citra Dewi. Perbedaan UI dan UX developer. Monggo Pak Nugroho. Masih di mute Pak Nugroho, bisa di unmute dulu. Yes, sip. Ya, UX ya. Jadi UI UX ini kalau dari panjangannya user interface dan user experience ya. Jadi user interface itu jelas kepada tampilan gitu ya, tampilannya. Sedangkan yang user experience ini fokusnya yaitu pada pengalaman pengguna. Jadi si pengguna itu mengoperasikan dari aplikasi itu, gitu ya. Sedangkan yang tadi UI berarti kan desain dari aplikasi tersebut. Mungkin itu. Yes, mungkin jadi kayak kalau user interface itu kayak tampilan awal di aplikasinya seperti itu ya Pak. Tapi ya, kalau experience kayak misalkan kita ngeklik ini nanti nyambungnya kemana, apakah itu jelemit kah alurnya, misalkan mau register kayak gini seperti itu ya Pak ya berarti ya. Ya, seperti itu. Berarti emang kalau UI sama UX itu dikerjakan oleh dua orang yang berbeda, atau yang bisa ngerjain UI udah pasti UX, atau sebaliknya? Ya, biasanya emang jadi satu Mas. Oh, jadi satu ya? Iya. Oh, berarti emang UI dan UX menjadi satu hal yang satu kesatuan, kembali lagi seperti itu ya Pak ya? Ya. Betul. Oke, terima kasih Putri Citra Dewi, semoga terjawab atas pertanyaannya. Mumpung masih ada waktu, kita buka satu pertanyaan untuk Pak Nugroho di sesi yang materi yang pertama. Jadi buat teman-teman, saya ingatkan lagi, buat teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja tulis di kolom chat yang sudah ada di Zoom. Kalian bisa bebas tanya seputar programming, atau UI UX, developer, web developer, pokoknya yang korelasinya masih sama. Dan teman-teman nanti juga yang bertanya bisa berkesempatan untuk mendapatkan giveaway dari kita. So, jangan sampai melewatkan kesempatan bagus ini, karena kita mumpung bertemu dengan Pak Nugroho juga, mumpung kita main-main bareng teman-teman
Apredio dan juga teman-teman yang lain. Jadi teman-teman bisa explore kekepoan kalian terhadap web developer dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya lagi? Oke, mungkin satu penanya terakhir deh. Aku hitung sampai 3, kalau nggak ada yang tanya, oh ini ada. Bagus. Rifki Maulana, izin bertanya, untuk pembuatan aplikasi mobile, bahasa pemrograman yang harus dibutuhkan atau dipersiapkan itu apa saja? Monggo Pak Nugroho. Bisa di-unmute dulu Pak, mic-nya ke mute. Oke. Sip. Ya baik, ini pertanyaannya Mas Rifki ya Maulana. Jadi apa sih sebenarnya bahasa pemrograman untuk membuat sebuah mobile gitu ya, mobile application. Nah, untuk bahasa pemrograman mobile itu biasanya adalah Java ya. Java dan JavaScript. JavaScript di sana juga ada mungkin beberapa untuk bahasa TFA. Ya. Jadi biasanya memang sedikit menyambung gitu ya untuk setiap bahasa pemrograman menyesuaikan gitu ya. Karena memang tadi ya sebenarnya bahasa pemrograman itu sama gitu ya secara strukturnya semua, cuman perbedaannya di aturan masing-masing dan kegunaannya gitu ya. Nah, seperti saya contohkan tadi menggunakan HTML gitu ya, dan dibantu dengan JavaScript dan seterusnya. Mungkin seperti itu Mas Arifin. Yang penting kalau mobile itu berarti Java, Javanya yang harus diperkuat untuk belajarnya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Rifki. Semoga terjawab ya. Jadi emang harus Java-nya mungkin untuk mobile apps yang perlu sedikit benar-benar ditekuni ya. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk Pak Nugroho atas waktunya yang sudah diberikan kepada kita untuk sharing-sharing beberapa ilmu, sebagian kecil ilmu yang sudah didapatkan oleh teman-teman ini. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat selalu. Pak Nugroho, sukses terus. Salam untuk keluarga dan teman-teman Ubris yang lainnya. Yes. Oke. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita punya satu pemateri lagi. Ini merupakan web programmer dari Gmedia. Silakan untuk Mas Helmi Ananda Putra. Monggo Mas Helmi. Baik, terima kasih untuk Mas Adit. Oke, pagi hari ini saya akan membawa presentasi tema kali ini yang saya akan bawakan adalah prepare yourself to be the next web developer. Sedikit perkenalan sebelum saya menjelaskan temanya. Untuk nama saya Helmi Ananda Putra dan saya adalah back-end developer di Gmedia. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk ke penjelasan pertama. What does a web developer do? Jadi apa yang dilakukan oleh developer? Pengembang web itu membangun sebuah situs web dan memastikan kinerjanya handal dan secara efisien. Next. Berikutnya kita akan apa sih itu web development? Kita harus tahu apa web development itu. Web development adalah seorang pengembang web yang bertugas membuat sebuah web. Peran utama mereka adalah memastikan sebuah web itu menarik secara visual dan mudah dipahami oleh pengguna. Dan
pengembang web juga bertanggung jawab atas kinerja dan kapasitas sebuah web. Dari web developer tersebut ada beberapa macam-macam, yaitu adalah back-end, front-end, full stack, dan webmaster. B Ini major, saya akan C sharp menjelaskan major, satu persatu apa itu back-end, front-end, full stack, dan webmaster. C major, Yang pertama adalah back-end. Apa sih back-end? Jadi back-end ini adalah petugas membuat struktur situs web, menulis coding, dan memverifikasi coding atas fungsinya. Tanggung jawab mereka juga dapat mencakup mengelola titik akses untuk orang lain yang perlu mengelola konten tersebut. Yang kedua adalah front-end web. Apa itu? Jadi mereka itu bekerja pada bagian visual pada situs web, halaman-halaman yang dilihat dan berinteraksi dengan pengguna. Yang ketiga adalah full stack. Apa itu full stack? Mereka bertugas mengerjakan di dua sisi, yaitu adalah back end maupun front end. Pengembang ini memiliki pengetahuan untuk membangun sebuah web yang lengkap dan dapat bekerja secara terorganisasi. Yang keempat adalah webmaster. Apa itu webmaster? Webmaster ini adalah dasarnya adalah pengelola situs web yang bertanggung jawab menjaga web itu tetap diperbaharui dan memastikan bahwa tautan dan aplikasi di setiap halaman berfungsi dengan baik. Oke, saya lanjut untuk yang berikutnya. Web developer task dan responsibilities. Sebagai seorang pengembang web, bekerja di sebuah perusahaan atau agensi sebagai pekerja lepas yang mengerjakan proyek untuk klien individu. Tugasnya bervariasi pada situasi kerja. Ini adalah beberapa tanggung jawab yang mencakup, yaitu adalah merancang antar pengguna, antar muka, menu navigasi. Yang kedua adalah menulis dan meninjau kode untuk situs. Biasanya bahasa pemrogramannya adalah HTML, XML, JavaScript. Dan yang ketiga adalah mengintegrasikan konten multimedia ke situs. Yang keempat, menguji aplikasi web. Yang kelima, memecahkan masalah dengan kinerja atau pengalaman. Yang terakhir adalah berkolaborasi dengan desainer pengembang dan pemangku kepentingan. Oke, yang berikutnya adalah membicarakan tentang karir path seorang web developer. Jadi banyak pengembang memulai karir mereka dengan satu fokus. Biasanya pengembang itu adalah front end maupun back end. Mereka mungkin beralih menjadi pengembang full stack atau menjelajahi karir di bidang terkait, termasuk manajemen proyek, pemrograman komputer, ataupun desain grafis. Berikutnya adalah how much do web developer makes. Jadi untuk pendapatan mereka dari developer itu berapa? Jadi gaji tahunan rata-rata untuk pengembang web di Amerika Serikat adalah $77.200 menurut Biro Statistik Tenaga Kerja PLS. Jadi lumayan ya. Oke. Berikutnya adalah how to become a web developer. Ini beberapa dari langkah untuk menjadi seorang web developer, yaitu yang pertama adalah
build web developer skill, yang kedua consider a degree in computer science or web design, yang ketiga take a course in web development, yang keempat adalah build a portfolio of web development work, dan yang terakhir adalah get certified. Nah, dari masing-masing langkah ini saya akan jelaskan satu persatu. Jadi bagaimana menjadi seorang pengembang web yang mudah sesuai dengan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama adalah bangun keterampilan pengembang web, pengusaha, dan klien. Biasanya mengharapkan pengembang web memiliki keterampilan tertentu yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memenuhi persyaratan situs web. Untuk keterampilan secara teknis adalah yaitu tentang coding. Yang kedua adalah desain yang responsif. Yang ketiga adalah teknis CEO. Yang keempat kontrol versi. Yang kelima adalah desain visual. Nah, untuk coding itu apa sih yang dipakai bahasa pemrogramannya? Jadi bahasa pemrograman umumnya adalah seperti HTML, PHP, CSS, JavaScript, dan masih banyak lagi yang lain. Untuk desain responsif, jadi orang itu menggunakan berbagai perangkat untuk melihat situs web yang bisa terlihat bagus di beberapa media seperti ponsel, tablet, ataupun komputer. Yang ketiga adalah secara teknis CEO. Jadi banyak faktor desain web yang dapat mempengaruhi peringkat di mesin pencari situs. Berikutnya adalah kontrol versi. Jadi memungkinkan Anda untuk melacak dan mengontrol perubahan pada kode tanpa mulai dari awal setiap kali mengalami permasalahan. Berikutnya adalah desain visual, memahami prinsip desain dasar seperti cara menggunakan ruang putih, memilih font, gambar untuk meningkatkan daya jual. Oke, yang kedua adalah consider a degree in computer science. Jadi mempertimbangkan untuk belajar ya di sini ya tentang computer science itu dan web design. Yang ketiga adalah take a course in a web development. Jadi kita mencoba untuk masuk berlatih dalam membuat sebuah web development. Yang keempat adalah membuat sebuah portofolio tentang web development tersebut. Dan yang terakhir adalah kita mendapatkan sebuah certified tentang pembuatan web. Dan yang terakhir selesai. Jadi terima kasih untuk presentasinya. Saya kembalikan lagi dengan Mas Adit. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Helmi atas pemaparannya, dan ini kita masuk ke sesi tanya jawab yang dimana ini sudah ada penanya dari Putri Citra Dewi. Kak, rekomendasi proyek sederhana untuk disertakan pada web portofolio yang kita punya. Ada rekomendasi nggak untuk Putri nih, Mas Helmi? Oke, di unmute dulu, Mas. Bisa? Ya. Pertanyaannya rekomendasi proyek sederhana ya.
untuk disertakan pada web portfolio. Jadi ada banyak ragam contoh yang mudah untuk proyek sederhana. Misal adalah kita membuat portofolio web, jadi tentang web profile itu sangat mudah sekali untuk diimplementasikan. Jadi banyak di internet, di sana itu banyak contoh-contoh yang sudah bisa dibuat dan itu gratis seperti itu. Ada itu nggak Mas kayak rekomendasi websitenya atau apa gitu maybe yang biasanya atau Mas Helmi tahu? Ya, contoh seperti Blogger dan lain-lain seperti itu. Oh, Blogger ya? Ya, jadi web portfolio. Oke, berarti emang bisa lewat situ dulu untuk kita bisa pemulaan seperti apa. Nanti nextnya bisa bertahap seiring dengan kita belajar yang lain seperti itu ya Mas Helmi. Oke, terima kasih untuk Putri. Mungkin bisa mulai dari yang sederhana-sederhana terlebih dahulu. Jadi dari yang sederhana kan nanti bisa tahu nanti makin grade-nya makin tinggi, desainnya semakin bagus. Nanti lebih banyak ilmu dari JavaScript yang mungkin dipakai ataupun ilmu-ilmu yang lain yang didapatkan. Nah, itu dari awal pun dimasukkan ke portofolio itu sebenarnya juga tidak masalah seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Saya kasih masih waktu beberapa menit. Ini ada dari Muhammad Gufron. Apa pengertian dan manfaat Git? Gimana Mas Eli? Monggo. Oke, baik. Jadi secara umum itu adalah tempat di mana sebuah wadah untuk para pekerja. Jadi dalam satu proyek itu bisa digunakan untuk berbagai programmer untuk bekerja. Jadi dimudahkan karena adanya ada Git itu. Jadi setiap masing-masing programmer itu mereka bisa mengirim sebuah code-nya yang paling up to date untuk dimasukkan ke Git dan bisa dipakai ulang dengan oleh programmer yang lain. Jadi sebuah tempat yang memudahkan untuk programmer untuk bekerja. Seperti itu Mas Adi. Oke, berarti emang kayak kalau misalkan kita bekerja secara tim, Git ini adalah sebuah wadah yang emang kita bisa lebih mempermudah untuk kita saling share kayak program-programnya apa antar divisi seperti itu ya, pas tadi ya. Tapi secara general Git ini wajib dipakai atau itu menjadi hal yang opsional sih kalau di teman-teman web developer? Wajib dipakai ya hukumnya ya. Jadi trennya itu harus wajib dipakai. Oke, trennya memang wajib dipakai. Oke. Berarti mungkin nih Mas Muhammad Gufron kalau misalkan belum begitu paham menggunakan atau memanfaatkan Git dengan baik, nanti bisa mulai belajar lagi supaya nanti ke depannya ini adalah salah satu hal yang penting juga ternyata yang Mas Helmi pun dan timnya juga menggunakan itu. Dan ini ada pertanyaan dari Stephen. Rekomendasi database project terbaik dan fleksibel itu apa? Kembali lagi kita harus tahu kebutuhan di mana database itu fungsinya untuk apa. Jadi database di sini kan ada dua golongan, yang satu relational dan tidak relational. Nah, dari sini kita bisa tahu kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing database. Jadi misal ambil contoh satu adalah yang relational yang sering kita pakai di banyak project dan itu free, misal adalah MySQL seperti itu. Kalau misalkan yang dari sisi yang non relational atau sifatnya tidak berrelasi, kita bisa pakai yang free itu adalah
Apa tadi Mas Hilmi tadi mungkin bisa sedikit diulangi? Yang free tadi apa? Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan adalah Begitu, Pak. sesuai kebutuhan, di mana database itu ada dua Mana database itu ada dua, satu adalah yang mana relasional dan yang satunya adalah yang satunya relasional, lagi adalah non relasional. non Jadi yang relasional itu saya ambil contoh adalah MySQL yang database yang di mana banyak orang pakai. banyak orang pakai. Dan sedangkan yang non relasional adalah MongoDB. Oke. Berarti MySQL ya? Iya, Itu yang non relational. yang relasional. Oh, yang Non relasional relational. adalah Oke. Kalau yang non relational tadi apa? MongoDB. Oke, sip. Ini mungkin dari teman-teman sedikit terpatah-patah dari Mas Helminya, saya bantu untuk menjelaskan ke teman-teman. So, jadi buat tadi yang tanya mana ya? Stephen. Jadi sudah sedikit dijelaskan tadi. Dan terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya ini tadi mana nih? Oh ini Putri Citra lagi nih. Kalau pengen pakai yang NoSQL, pakai MongoDB atau Firebase? Stephen. Oh, ini jawab pertanyaan. Oh, ini mereka ngobrol di kolom chat. Oke, boleh. Itu bisa menjadi salah satu rekomendasi juga. Boleh. Ini Septia Dewi. Izin bertanya, bagaimana metode analisis yang bisa dilakukan sebelum mengimplementasikan solusi dalam pemrograman? Silakan untuk Mas Helminya kok menghilang. Oke. Silakan Mas Helmi. bentar. Tadi pertanyaannya adalah Metode analisis yang bisa dilakukan sebelum mengimplementasikan bisa diulangi ya solusi Mas Adit yang dalam pemrograman. metodenya. Jadi untuk analisis di sini kita harus mulai dari struktur ya. Jadi kita harus menskemakan semuanya dari infrastruktur. Yang pertama adalah infrastruktur. Jadi kita harus simpulkan kebutuhan sesama untuk untuk A, lalu pengimplementasiannya bagaimana seperti itu. Oke, berarti emang kayak harus di list dulu gitu ya Mas ya, Betul, secara harus generalnya. ya. Oke, berarti emang kita harus benar-benar tahu bagaimana nanti sebelum diimplementasikan. Jadi kita harus paham bagaimana apa yang kita akan kerjakan seperti itu ya Mas Helmi. Betul sekali. Oke, terima kasih untuk Mas Helmi dan semoga terjawab ya untuk Septia Dewi. Dan ini masih adakah waktu? Apakah sudah? Sudah. Oh, sudah. Oke. Oke, terima kasih untuk Mas Helmi atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk main-main ke SMK Negeri 2 Magelang ini dan mau mengisi ilmunya, sharing kepada teman-teman pada hari ini. Sehat-sehat terus Mas Helmi. Oke, terima kasih untuk dua narasumber yang sangat luar biasa. Barusan ada Mas Helmi dan juga yang pertama tadi ada Pak Nugroho Dwi Saputro. Buat teman-teman yang sudah bertanya, nanti akan kita collect dan akan berkesempatan untuk mendapatkan giveaway yang sudah saya janjikan seperti di awal. Dan sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini menuju siang, ada sedikit informasi yang perlu saya share ulang lagi. Izin melakukan share screen yang dimana, nah ini dia. Teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat dan juga materi secara utuh yang tadi sudah dipaparkan oleh dua pemateri kita.
Tapi ada syaratnya. Yang pertama, teman-teman wajib banget untuk mengisi form feedback yang bisa kalian scan langsung dari HP kalian. Kalau misalkan kalian lihat Zoom ini menggunakan handphone, bisa mampir ke kolom chat. Di situ ada linknya. Kalian tinggal klik aja. Isi dengan seksama teman-teman, terutama nama dan juga email. Nama yang tercantum di form feedback adalah nama yang akan tercantum di e-sertifikat. So, buat teman-teman jangan sampai typo, terlebih untuk penggunaan kapitalnya. Dan juga penggunaan penggalan namanya. Kalau misalkan namanya terlalu panjang, misalkan Aditya Dermawan, S.T. atau apapun itu. Jadi teman-teman harus seksama, jangan ada typo, dan juga emailnya pakai email aktif. Karena kita akan mengirim sertifikat dan juga materi melalui email. Full email kita paperless ya. Jadi buat teman-teman diharapkan untuk wajib mengisi form feedback karena kita juga sebenarnya ingin tahu sih sebenarnya dari program ini menurut teman-teman semuanya seperti apa yang bisa menjadi penilaian buat kita untuk menjadi koreksi di event-event selanjutnya. Dan yang perlu teman-teman juga tahu adalah untuk pengiriman materi dan juga sertifikatnya itu paling lama adalah 7 hari kerja. Jadi 7 hari kerja itu Sabtu dan Minggu tidak dihitung. Sekarang berarti hari Selasa, berarti Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Maksimal Kamis minggu depan. Maksimal. Tapi kalau misalkan teman-teman ngisinya cepat, akan juga lebih cepat kita mengirimnya. Semuanya dikirim melalui email, so buat teman-teman jangan sampai typo emailnya. Pastikan itu email aktif, tidak email untuk second account atau email-email untuk game-game yang tidak bagus seperti itu ya. Dan buat teman-teman yang tadi sudah berpartisipasi melalui kolom komentar untuk bertanya, nanti akan kita pilih 6 pemenang yang mana pemenang bisa langsung ambil hadiahnya ke guru, ke sekolah seperti itu ya. Jadi buat teman-teman, congratulations siapapun yang nanti akan menang, terlebih juga yang sudah mengikuti giveaway melalui Instagram teman-teman masing-masing. Dan jangan lupa masih kita buka kesempatan teman-teman untuk mengabadikan momen ini di sosial media kamu dengan cara follow Instagram @upradiosmg dan juga @gmedia_id di story di tag kedua akun tersebut seperti itu. Oke, ini aku ingetin lagi. Nih, ini giveaway-nya untuk di sosial media seperti ini. Ada 2, di follow dulu aja. Habis itu Instagram story-nya bisa di tag seperti itu. Oke. Dan akhirnya kita di penghujung acara nih, teman-teman. Sebelum kita beralih lagi ke Santi Rosalia, izinkan saya untuk mengajak teman-teman untuk membuka facecam-nya. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan buat teman-teman bisa menyalakan facecam-nya. Kalau tidak dinyalakan, tidak saya hentikan ini Zoom-nya ya. Jadi dinyalain dulu, saya ingin menyapa teman-teman yang ada di SMK Negeri 2 Magelang. Yang dimana terakhir sekali saya ke Magelang sudah lama sekali. Kita baru bisa bertemu melalui Zoom. Mungkin secepatnya dari teman-teman Gmedia, dari teman-teman Upradio, dari UGRIS bahkan bisa main secara langsung as soon as possible untuk ke SMK Negeri 2 Magelang. Monggo, silakan. Untuk yang mengikuti webinar kali ini bisa langsung open cam-nya untuk kita berfoto bersama, teman-teman. Setio Pratama nggak panas itu kok, background-nya neraka seperti itu. Oke, halo, ini ada Dayat, ada Aditya Naufal, ada Septia Dewi, ada Amalia Sabita, ada Muhammad Rafi, ada Okta Liliani, ada Firda, ada Bintang Aulia Mahaputra, ada Muhammad Gufron, ada Zeki. Nah, ayo silakan teman-teman yang belum open cam, ini ada Zeki, ada ini yang belum ya, yang belum saya panggil deh. Ini ada Muhammad Rafi belum, Rangke Tama juga belum, Rifki Maulana, oh ini Rifki Maulana udah kelihatan. Terus ada Septian Yuda Saputra juga belum. Silakan teman-teman bisa di open cam dulu sebentar aja, kita foto bersama aja kok.
Yang belum mandi ya nggak apa-apa, nggak kelihatan nggak mandi banget sih, tapi nggak masalah. Ini oke. Sip. Kita segini dulu aja nggak apa-apa. Silakan ya buat para observer bisa melakukan pengambilan gambar. Hitungan ketiga gaya bebas buat teman-teman yang ada di sini. Hitungan ketiga saya mulai ya. 3, 2, 1. Lagi, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih buat teman-teman atas waktunya. Maaf kalau misalkan ada yang salah-salah kata. Aku Aditya Darmawan. Pamit, saya kembalikan ke Santi Rosalia. Oke, terima kasih Adit. Terima kasih juga Pak Nugroho dan juga Mas Helmi yang sudah memaparkan materi-materinya luar biasa, dan antusias dari anak-anak di SMK Negeri 2 Magelang juga sangat hebat. Mudah-mudahan apa yang ingin dicapai oleh teman-teman di SMK Negeri 2 Magelang bisa tergapai cita-citanya. Dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu guru dari SMK Negeri 2 Magelang yang sudah mengawal putra-putrinya dalam program Live to School bersama Apridio, G-Media, dan juga Universitas PGRI Semarang. Kalau mau meneruskan kuliah bisa ke UGRIS karena banyak sekali, salah satunya nanti ketemu dengan Pak Nuk ya, dosen yang sangat dahsyat juga, dan Anda bisa juga mempraktekkan semuanya di UGRIS, termasuk juga apa yang dipelajari tentang programmer bisa di Apridio juga bisa diaplikasikan. Selamat untuk yang sudah mendapatkan door prize. Tapi untuk semuanya selamat sudah mendapatkan ilmu ya hari ini. Jangan lupa pastikan dengarkan terus Apridio live streaming, juga bisa didengarkan lewat download di Play Store ya. Jadi di Magelang juga bisa mendengarkan Apridio yang banyak sekali inspirasi bisa Anda ikutin. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi bulan depan. Ramadan ya, Dit ya. Betul. Apakah masih akan jalan-jalan? Yang pasti kita akan selalu memberikan yang terbaik untuk negeri ini, Indonesia tercinta. Terima kasih, saya Santi Rosalia pamit. Sukses juga untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.